Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Hari ini tanggal 30 April 2022 pukul 20:38 waktu Indonesia Tengah. Saya Coach Yudi TW mencoba menganalisis pergerakan market, ya. Market outlook. Jadi analisa ini berlaku mulai tanggal 2 hingga tanggal 6, ya. Tanggal 2 hingga tanggal 6 Mei 2022. Jadi kita mulai langsung. Yang pertama adalah DXY, ya, DXY. Nah, ini kita lihat sudah closing candle, ya. Sudah closing candle. Inilah bentuk penampakan dari candle monthly chart, ya. Wow. Ini kalau candle engulfing, terus di sini area supply-nya, potensi koreksinya agak susah, ya. Agak susah dikoreksi. Dia akan koreksi setelah dia nyentuh ini, baru dia akan koreksi. Nah, itu juga kita bisa lihat di time frame weekly chartnya, ya. Nah, time frame weekly chart, ini targetnya 106.459, inilah targetnya. Jadi masih ada sekitar 300 pips lagi, ya, 350 pips untuk DXY menuju 106.459. Jadi masih uptrend, ya, kuat sekali uptrendnya. Untuk time frame daily chart DXY, nah ini kita perhatikan tuh 106, ya. Jadi kemarin itu hari Jumat ada correction, dia menuju area demand, dan Senin berpotensi price akan langsung naik, ya, karena acuannya tadi weekly dan monthly, ya. Maksimal dia correctionnya, seandainya dia turun lagi, maksimal dia ke sini, area sini, ya. Dari sini baru dia akan rebound, ya. Kuat sekali, ya. Memang euro indeks US dollar sangat strong, ya. Jadi investor memang sekarang mengalihkan portofolionya ke US dollar dan gold, ya. Gold juga agak-agak turun, berarti ke dolar semuanya, ya. Oke, lanjut ke euro dollar time frame monthly chart dulu, ya. Time frame monthly chart, inilah penampakannya hampir sama tadi dengan DXY, ya. Jadi strong sekali. Ini sudah disentuh satu kali, ya. Setelah terbentuk dia sudah tersentuh satu kali, ya. Ini yang kedua kali, ini berarti sudah tidak fresh lagi. Jika ini tidak fresh, ya, potensi untuk bulan depan yaitu bulan Mei, harga berpotensi untuk terus terjun, ya, menuju ke ini. Nah, di sini dia. Kalau saya gambarkan di sini, ya, 0.98, ya, di bawah $1. Berarti lebih kuat dolar daripada euro, ya, berarti, ya. Karena ini kan 1 euro sama dengan 1.05 US dollar. Jika dia ke 0,98 berarti 1 euro sama dengan
0,98 dolar, berarti dolar di atasnya euro dollar ya, euro ya. Nah, inilah targetnya di sini. Dan ini berpotensi di break. Seandainya correction juga di time frame monthly, ini dia setengahnya aja. Nah, ini kita lihat, ini jaraknya ini sekitar 600 pips ya. Jadi kalau setengahnya berarti sekitar 300-an pips ya. Ya, di 0835 baru dia turun. Itu juga paling kuat ya. Paling kuat koreksi ke sana. Terus lanjut ke time frame weekly chart. Nah, weekly chart ini sudah tersentuh ya, sudah tersentuh berkali-kali ya. Orang bilang di sini adalah area resisten ya. Area resisten sudah tersentuh satu kali, baru sekali malahan ya. Satu kali, tapi sudah tidak fresh lagi. Jadi targetnya adalah yang fresh, yaitu yang warna biru ini targetnya 0238 ya. Jadi masih ada sekitar 300 pip lagi perjalanan dari time frame weekly chart. Nah, seandainya dia menyentuh juga, setelah menyentuh potensi memang ada pantulan ya, tapi mungkin nggak begitu kuat. Ya setengahnya aja lah, setengah dari pergerakan ini. Sekitar 150 pips ya. Nanti kita lihat di time frame daily ya. Time frame daily lebih jelas lagi potensi. Nah model candlestick seperti gini saya tidak memiliki keyakinan bahwa price masih akan naik. Seandainya juga naik, maksimal dia ke sini ya, ke 1.0712 baru dari sini. Tapi saya nggak begitu yakin. Maksimal dia cuma ngebreak area supply di sini, area proximal line-nya, baru dia akan drop lagi menuju ke 0452 ya. Terus lanjut kita ke time frame H4. Time frame H4. Nah, ini dia kan sudah kelihatan kan. Jadi detail-detailnya itu memang di time frame yang lebih kecil ya. Kita nggak bisa mendeteksi di time frame besar. Nah, di H4 dia sudah menyentuh area supply. Nah, ini pin bar seperti gini. Nanti kita lihat apakah ada gap atau gap atas ataupun gap ke bawah. Kalau gap ke bawah sini, di bawah dari kotak ini sudah confirm dia masih lanjut ya minggu depannya. Ya karena memang Rusia Ukraina ini ya. Terus embargo ekonomi oleh Rusia dibalas dengan menyetop aliran gas ya ke Polandia dan Bulgaria dan beberapa negara Eropa. Yang menderita di sini adalah Jerman ya, sebagai motor penggerak euro ya. Pokoknya dia inflasinya tinggi, jadi sudah gawat lah di sana. Ya, ini langsung berpengaruh kepada mata uang tunggalnya ya euro dollar. Kita lanjut ke pound dollar. Pound dollar time frame monthly chart, dia belum menyentuh, nih masih biru dia. Dia kalau sudah menyentuh berubah warna jadi abu-abu ya. Jadi saya prediksi di sini fresh ya. Di sini fresh, di sini fresh. Berarti ada engulfing di sini, kemungkinan besar naiknya juga dari setengah body ini maksimal, baru dia akan drop. Itu maksimal juga. Dan saya nggak gitu yakin. Kita lihat di time frame yang terkecil lagi ya, dan targetnya belum tercapai ya. Dan next memang GU target saya memang ke sini ya, 1.13 ya, ke area ininya, low-nya di sini, di bawahnya low ntar gitu targetnya. Oke, lanjut ke weekly. Nah, weekly belum di break ya. Ini dia ada dua yang fresh ini. Inilah target utamanya ini ya. Jadi price ini pound dollar ini ERC ini akan ditutup ya. Jadi potensinya sampai ke low sekitar 500 pips ya. Ini selama 3 minggu terakhir udah 739 pips ya. Wow, kuat sekali memang ya. Dari ketika swing high-nya ke swing low-nya 1386. Kalau kita lihat tarik Fibonacci retracement-nya dari swing high ke swing low ya, pantulannya tidak ada sama sekali. Dia pantul di 61,8 ya sebagai golden ratio, mantul lagi di 50%,
Nah, apakah dia bisa mantul ke 23%? Ya. Nanti kita lihat, ya. Oke. Nah, kalau kita tarik Fibonacci retracement di sini, ini swing yang terakhir ya, yang tertingginya ya, yang dia respected ke sini. Nah, pantulannya belum ada, 23% sudah kena. Jika memang price minggu depan bisa membreak area base ini dan dia berpotensi masih akan terus naik sampai ke sini. Dari sini baru dia akan drop lagi. Atau mungkin pindah candle besok Senin langsung dia drop lagi ke bawah. Ya, kita lihat ini ya. Anomalinya hampir sama dengan euro ini, pound sterling. Ya. Nah, H4. Nah, ini ada pin bar lagi di sini sama seperti euro tadi. Itu tanda-tanda bareng kompak ya. Dia sudah membreak. Kalau misalnya close candle-nya atau closing candle-nya daily besok dia di bawah dari kotak ini ya, berarti dia akan terus terjun ke bawah ya untuk pound dollar time frame H4. Ya, lanjut kita ke Aussie dollar ya. Weekly chart sesuai dengan yang saya gambarkan 1 minggu hingga 2 minggu terakhir, targetnya sudah tercapai ya. Saya menganalisis pas ketika masih candlenya seperti gini ya. Jadi kalau Anda sudah sell, Anda tahan selama 3 minggu dapat 400 pip ya, lumayan ya. Memang dia respected. Nah, kalau kita lihat di time frame monthly chart malahan lebih horor lagi. Nah, ini sudah tersentuh 1 kali, 2 kali, ini yang ketiga kali, ini sangat kuat ya area supportnya. Targetnya adalah di sini ya, area warna biru gini ya. Jadi jaraknya kalau kita hantam ke low-nya aja sekitar 700 pip lagi ya untuk Aussie dollar monthly ya. Weekly tadi sudah saya bahas, targetnya ini sudah tersentuh 1 kali ya, 2 kali, 3 kali ya, ini belum tersentuh. Dan potensinya dia akan ke 6839 TP1 dan 0.7069 di TP2 ya. Jadi jaraknya sekitar 500 pip lagi ya. Dan itu belum selesai ya. Dia belum selesai di 2 ini, masih ada fresh lagi di sini ya. Ini target utama di sini. Ya. Oke. Setelah dari sini mungkin ke bawah lagi ya. Ke low-nya ini lagi. Di bawahnya low ini ya. Time frame daily, nah saya belum gambar lagi di sebelah kiri ya. Tadi hampir sama dengan weekly tadi ya. Kalau kita gambarkan weekly tadi 6839 6531 6839 ya, ini 6531. Wow, masih di bawah ya. Ya. Oke, kira-kira di sini targetnya. Ya, ini di sini kan 500 pip ya. Downtrend kuat sekali. Weekly-nya aja sudah menggambarkan kuat sekali downtrendnya. Apalagi monthly tadi ya. Ini monthly kuat sekali. Ini sudah confirm sini downtrend. Ya. Kalau secara teknikal ini sudahlah, ini nggak ada harapan lagi nih Aussie untuk correction naik lagi lebih tinggi daripada ini, nggak mungkin. Dia akan drop ya. Dan weekly chart juga begitu, ini sudah merah, warna merah ya. Nanti ini akan berpotensi sebagai area supply barunya di sini setelah dia membreak 2 base ini ya. Oke, time frame daily hampir sama nasibnya. Tadi yang saya bilang tadi, ini target utamanya H4, sama saja H4 ya. Seperti saya gambarkan, datanya nggak cukup ya. Jadi udah maksimal sampai sini aja dia chartnya ya. Pokoknya sell position ya. Untuk Aussie dollar minggu depan sell position, jangan diambil buy. Terus New Zealand dollar sama saja. New Zealand dollar kita lihat di time frame monthly-nya tuh ya, targetnya ini 0.06. Jadi ada sekitar 500 pips lagi menuju ke area ini. Ini yang saya garis ini weekly chartnya ya. Target weekly chartnya di sini. Nah, ini 6094. Ini weekly tadi yang saya lihat tadi di monthly-nya ya,
Di sini adalah letaknya, garis-garisnya itu. Ya. Tapi belum selesai sampai di situ dan dia masih terus ke bawah. Memang kita harus lihatnya di trading view ya. Kalau di MT4 ini datanya nggak lengkap, nggak sedetail di trading view. Ya. Terus time frame daily, nah ini warna biru ini targetnya. Ya. Ini cut, nanti ini di break ya, dieliminasi, turun sini, naik dulu sedikit, baru dia downtrend lagi ke sini. 60 tadinya 600 di sini ya, 0.60 target untuk weekly-nya tadi ya. Jadi perlu diketahui bahwa analisa ini saya buat untuk arah target, bukan untuk OP-nya ya. Kalau OP-nya ya kita lihat di time frame H1 ya. Itu nanti besok kita bahas lagi. Ya, hari Senin ya. Nah, ini engulfing untuk time frame H4-nya. Ya, ini kuat sekali, pindah candle nanti hari pembukaan open sell aja langsung. Ya. Jangan dilawan ya. Don't try jangan dilawan market ya. Follow the trend ya. Oke, kita ke dolar yen. Dolar yen monthly chartnya dulu ya. Monthly chart. Nah, ini dah targetnya 134 ini. Saya marking 134, masih ada sekitar 450 pips lagi ya. Jangan coba-coba ya. Ngambil sell boleh, tapi counter trend ya. 134 untuk weekly chartnya sama dengan monthly-nya, hampir sama ya. Dan ini berpotensi menjadi base baru di sini dan price akan lanjut lagi naik terus untuk hari Senin atau minggu depan ya. Nah, ini ada correction, maksimal correctionnya ke area sini sekitar 128.15. Masih ada, lumayan juga ya, 170 pips ya. Ya pokoknya maksimalnya ke sini. Ketika dia turun, buy on dip ya, turun buy ya. Jadi jangan dilawan. Kita tahu juga bahwa time frame weekly-nya ini biru, warna biru. Nah, ini nggak bisa dilawan sell ya, karena supply-nya masih jauh. Time frame 4-nya, nah ini sudah ada pembalikan, apakah benar? Nah, dia memang sudah duduk di area flip zone ya. Dan agak susah dia mungkin untuk correction tuh. Dia sudah di flip zone. Bentar ya. Tuh, flip zone, pindah candle, langsung ngegas lagi dia ke 134 ya. Oke. Lanjut ke dolar luni cut ya. Dolar luni time frame monthly chart dulu kita cek dulu, kita cek. Ya, ini adalah area strong demand-nya. Strong supply. Ini close candle sudah cakep sekali. Dia respected 2 begini, ini akan di break ya. Price akan ke sini. Setelah dari sini price menuju 1.39, 1.4 ya. Kalau saya perhatikan dia ke 1.400 ya. Jadi potensinya sekitar 1.200 pips lagi ya. Ngeri. Ya. Karena secara teknikal bahwa extended range candle di supply ini harus ditutup ya. Jadi ini down up ya, itu sehat, namanya marketnya sehat ya. Oke, lanjut lagi ke weekly. Weekly tadi targetnya 1.33. Nah, ini di sini deh 1.33-nya ini. Yang di monthly tadi tuh ini dia. Ya. Jadi jaraknya dari sini menuju ke sini sekitar 500 pip, lumayan ya. Nah, ini sudah tidak bagus lagi ya. Dan sini ada base lagi, di sini saya tidak gambar, berarti target pertamanya dari sini, target pertama, target kedua adalah di sini. Ya, ini dia respected di sini, berarti price akan terus menuju ke area strong supply 1.30. 1.31 lah ya.
Jadi untuk time frame weekly-nya sekitar lumayan 200 pip lagi ya. Time frame daily, saya belum gambar di samping sebelah kiri ya, hampir sama tadi 1.30. Ini saya marking aja ya, 1.31 sini ya. Nah yang terdekat adalah daily, adalah ini terdekat. Sempat kemarin ada correction, orang pada nge-sell semuanya di area demand ya, sekarang naik dibiarkan saja. Ada equity sudah terkuras ini jarak ini kan, kalau dia buy sell di demand ya berarti di 131 pips ya. Berarti itu rumusnya, jangan sell di demand, buy di demand, sellnya di supply ya. Nah itu harusnya kita, gimana cara tahunya ya, harus belajar Pak. Kita nggak mungkin nggak belajar ya, supaya tahu supply di mana, demand di mana, algoritmanya gimana, ini supply demand imbalance ya. Lanjut ke time frame 4. Nah yang terdekat adalah 1.29, at least ya 1.3 lah ya, kurang lebih 140 pips lagi ya untuk time frame 4. Ngajeleng begini ya sudah nggak ada harapan lagi turun, susah. Yang terakhir major pair adalah dolar Swiss. Nah dolar Swiss, kita lihat monthly chartnya dulu. Mungkin selama krisis ini, resesi ini kemungkinan besar dolar Swiss ini akan mencapai ke 1000 pip lagi katanya, 1.07 ya. Jadi dia melebihi dari US dollar ya. Jadi 1 dolar sama dengan 1.07 ya. Dan itu pernah terjadi kok. Sempat malahan di 1.2, 1 poin berapa ini? 1.8 ya maksimalnya, pernah dia historikalnya pernah ke sana gitu. Ya. Nah, jadi yang terdekat, nah ini ada engulfing begini, kuat sekali engulfingnya ya. Dia respected sama ini, berarti ini akan di break. Targetnya ke freshnya adalah di sini. Ya 1.00 lah biar gampang. Berarti kan masih ada, nggak jauh sih, nggak besar sih, sekitar 200 pips lah ya, 200 ya 300 pips lah jaraknya kurang lebih ya. Harus di buy ini, jangan di sell ya kalau Swiss ya. Nah ini sudah menyentuh area supply, ini area compression di sini, berarti targetnya ke warna merah ini ya. Ya, jadi untuk dolar Swiss inilah targetnya. Nggak jauh sih, 100 pips. Lumayan 250 pips ya. Time frame daily chart. Time frame daily ini warna merah ini targetnya. Sekitar 100 pips, 0.9848 ya. Nah, ini sudah terbentuk new ya. New demand, price terus terkerek menuju ke area supply. Empatnya, nah dia sudah menyentuh area demand. Nah ini naik, dia sudah menyentuh area supply, mengeliminasi area supply sebelah kiri, dan price akan berpotensi naik. Oke, lanjut ke metal atau gold. Apa yang terjadi dengan gold? Monthly chartnya kita lihat dulu. Nah dia sudah seperti pin bar ya, dan potensi seperti begini saya lihat agak susah. Memang saya perhatikan minggu kemarin juga 2 minggu terakhir agak susah dia naik ya, potensinya sideways down, dan saya perhatikan dia harus menuju ke 1830 dulu. Dia harus menyentuh area demand di sini, baru dia akan up lagi, membentuk all time high yang baru ya. Ya mungkin 2200, 2150, nobody knows ya. Time frame weekly, nah ini dia, itulah yang saya bilang, dia akan drop dulu. Karena apa? Sudah confirm dieliminasi area demand di sebelah kiri sini. Berarti price pindah candle akan menuju ke area 1806. Tadi di Monday kan 1830 ya. Karena memang lebar base-nya kan beda ya. Dia di sini 1830-an di sini. Tapi kalau di monthly targetnya bukan 1830 malahan targetnya di 1806. Nah, mungkin di sini area compression juga
dan price setelah dia menyentuh area 1806 berpotensi untuk langsung naik menuju ke area supply ya. Nah, ini sudah tersentuh satu kali, dua kali, ketiga kalinya turun dia menuju ke area demand dulu, dari demand baru dia akan lanjut menuju ke area supply kembali. Dan saya tidak yakin dia akan menyentuh di bawah 1785 ini, dan saya nggak yakin ya. Masih uptrend ini kok ya. Ini exponential moving average-nya sudah memotong walaupun masih shadow-nya dipotong ya. Time frame daily-nya kita lihat detailnya. Nah, seperti yang saya arahkan kemarin di analisa harian seperti kemarin, saya bilang itu downtrend ya. Cuma setelah dia membreak area base, biasanya di area demand sebelah kiri, dia naik dulu ke area supply. Sekarang sudah berada di area supply, price akan drop lagi menuju ke area demand ya. Nah, ini 1797 malahan, atau di sinilah maksimal berapa ini ya, 1806 ya. Tadi di weekly tadi 1806 benar ya. Jadi targetnya ini saya marking dulu 1806. Sinilah targetnya untuk gold ya. Jadi masih ada potensi sekitar 800 sampai 900 pips lagi ya. Anda boleh menempatkan buy limit di area sini di time frame daily. Time frame H4-nya ya inilah. Coba kita tandain dulu ya biar dimengerti di mana itu 1806. Nah, inilah dia base-nya. Kalau saya marking dia di sini. Area sini 1797, 1806 ya, kurang lebih lah ya, at least ya, kurang lebih inilah targetnya ya untuk time frame H4 ya. Masih jauh ya. Ini ada lagi engulfing, ini dia tidak tersentuh area ini, berarti price berpotensi terus turun ke bawah. Lanjut ke yang terakhir adalah oil. Weekly-nya datanya kurang, ini saya monthly-nya maksudnya pakai weekly aja. Nah, dia tetap tidak bisa menyentuh lagi area kotak warna hijau ini ya. Jadi berpotensi price akan balik dulu ke 93. Memang target di 93 ya. Saya jelaskan, ini sudah ada terbentuk pin bar-nya untuk time frame daily chart-nya. Ini pin bar begini, dia sudah menyentuh area supply dan berpotensi menuju ke area demand. Kemana? Ke sini. Maksimal dia ke sini 85. Dari 85 di sini baru dia akan up lagi ke atas ya. Oke, yang terakhir time frame H4-nya tuh. Kelihatan ya. Ini strong supply dibalas dengan strong demand. Nanti dibalas lagi dengan strong supply lagi. Begitu selanjutnya. Simple toh, gampang sekali kan. Jadi titik OP-nya adalah menurut saya untuk oil bisa langsung kita sell ya. Ketika dia open market langsung bisa di sell dengan resiko di atas ini. Risk-nya ya sekitar 40 pips dengan rewardnya 1/3, 1/4, terserah aja, tergantung time frame-nya ya. Oke, selesai analisa singkat, padat, merayap ya. Saya Coach Yudi TW beserta kru dari Mahir Trading Live, dan saya wakili juga grup Facebook GTI, Gold, TWM, dan Indonesian Euro Trader. Kami keluarga dan keluarga besar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang akan kita laksanakan pada hari Senin. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam yang menjalankan ibadah ya. Jangan berkecil hati tentang trading forex. Sebenarnya trading forex itu adalah melawan diri Anda sendiri. Apakah Anda kuat untuk melawan diri Anda dengan tidak serakah ya, dan selalu disiplin menggunakan money management. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.